Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Firda Sabitri dengan NIM I41181139. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang PBI dan praktek yang sudah saya kerjakan. Nah, untuk tujuan dari pembuatan aplikasi ini yaitu untuk mempermudah dalam melakukan proses transaksi jual beli antar konsumen dan penjual tentunya. Nah, tujuan dibuatnya aplikasi ini dari kelompok kami adalah sebagai untuk mempermudah jalannya transaksi penjualan, transaksi jual beli antara konsumen dan pembeli. Nah, kemudian saya akan menjelaskan beberapa PBI dan task yang sudah saya kerjakan, diantaranya home Android, home web, pencarian di Android, pencarian di web, dan juga detail produk di Android. Nah, yang pertama adalah home Android, dan tentunya home Android itu atau home adalah sebagai menampilkan halaman utama dari aplikasi tersebut dan memiliki beberapa fitur yang sebagai mempermudah jalannya proses transaksi dari pengguna aplikasi tersebut. Nah, di dalam home ini saya juga meletakkan di bagian atas sendiri yaitu tombol. Di dalam tombol ini terdapat home, keranjang yang home, kemudian keranjang di sebelahnya yang nantinya sebagai tempat menampung produk-produk yang akan dibeli oleh sang pembeli, dan kemudian dilanjutkan di sebelahnya ada fitur pencarian yang dimana ini nantinya sebagai pencarian produk-produk dari optik surya tersebut. Nah, ini nantinya ketika si pembeli memasukkan jenis barang, maka si pencarian ini akan memunculkan atau memanggil produk-produk tersebut dari kategori produk optik surya. Kemudian di bawah toolbar saya meletakkan logo dan juga image slider. Logo ini saya letakkan di antara toolbar dan image slider. Kemudian juga ada image slider. Di sini saya meletakkan 4 foto sebagai image slider. Dan kemudian di bawah image slider saya juga meletakkan rekomendasi produk dengan tujuan ini nanti akan memunculkan produk-produk yang memiliki ranking teratas dari optik surya. Dan di dalam rekomendasi produk juga memiliki memunculkan gambar-gambar atau foto-foto dari produk-produk dari optik surya, dan juga ada button beli, juga ada button detail, dan sehingga nantinya mereka yang tertarik dengan rekomendasi produk ini, mereka bisa langsung melakukan transaksi beli atau melihat detail produk tersebut. Dan kemudian saya juga meletakkan di bagian bawah home ini, bagian bawah sendiri, saya meletakkan button navigasi yang nantinya ini sebagai proses jalannya atau memperlancar segala jalannya aplikasi ini. Dan saya juga meletakkan akun, kemudian selanjutnya ada gaya belanja yang nantinya sebagai histori dari pembeli, dan kemudian dashboard sebagai kategori yang nantinya akan menampilkan semua produk, dan kemudian dilanjut dengan tampilan home. Nah, kemudian di home web dia tidak jauh berbeda dengan home Android, karena pada dasarnya home adalah sebagai tempat munculnya halaman utama dalam sebuah aplikasi atau sebuah website. Dan di sini juga memiliki fitur-fitur yang sama dan juga memiliki pencarian yang tujuan untuk nantinya mempermudah dari pembeli untuk mencari semua produk-produk dari optik surya tersebut. Sama seperti dengan home Android, nantinya ketika pembeli mencari produk, dan dia akan memunculkan atau memanggil produk-produk yang terdapat di kategori dari optik surya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Ayu Pangesti, NIM
18097 akan memaparkan tentang PBI apa saja yang saya kerjakan pada proses pengerjaan sistem informasi penjualan objek surya berbasis mobile. Nah, pada sistem informasi penjualan berbasis mobile ini saya mengerjakan 3 PBI, di mana PBI yang pertama yaitu PBI registrasi, yang kedua PBI kategori produk, dan yang ketiga PBI berita. Pada PBI registrasi ini pelanggan harus melakukan registrasi apabila pelanggan tidak memiliki akun untuk melakukan login. Nah, di halaman registrasi ini nantinya pelanggan akan menginputkan beberapa data seperti nama, email, password, konfirmasi password, telepon, dan alamat. Jika sudah, maka pelanggan tinggal mengklik button save, kemudian pelanggan bisa melakukan login. Selanjutnya yang kedua yaitu PBI kategori produk. PBI kategori produk ini menampilkan data kategori dan data produk yang dijual oleh admin. Nah, pada data kategori ini nantinya ada 6 data kategori yang ditampilkan, yaitu kategori kacamata anak, kacamata wanita, kacamata laki-laki, softland, lensa, dan aksesoris. Nah, jika pelanggan mengklik salah satu kategori dari data-data tersebut, dari data kategori tersebut, maka akan muncul produk yang sesuai dengan kategori tersebut. Contohnya kategori kacamata wanita. Jika pelanggan mengklik kategori kacamata wanita, maka data produk dari kacamata wanita yang akan keluar. Nah, sehingga itu nantinya pada produk ini sudah terfilter sesuai dengan kategorinya. Nah, itu nanti akan memberi untuk mempermudah bagi si pelanggan untuk dalam proses pembelian seperti itu. Yang ketiga yaitu PBI berita. PBI berita ini nantinya menampilkan berita harian yang ditambahkan oleh admin, sehingga tidak hanya fitur kategori, fitur pembelian saja yang ditampilkan, tetapi juga fitur berita, sehingga pembeli dapat melihat berita-berita apa saja, berita terupdate apa saja yang sudah yang dimasukkan oleh sistem. Nah, pada proses pengerjaan ini PBI yang saya kerjakan itu ada 2, yaitu yang pertama PBI login pelanggan dan yang kedua PBI konfirmasi pembayaran. Pada PBI login pelanggan diharapkan untuk menginputkan data berupa username atau email dan password untuk mengakses akun pelanggan tersebut. Nah, jika pelanggan tidak memiliki akun untuk melakukan login, maka pelanggan dapat melakukan registrasi terlebih dahulu. Selanjutnya, yang kedua yaitu PBI konfirmasi pembayaran. Nah, setelah pelanggan melakukan login tersebut, maka halaman yang akan muncul yaitu halaman profile, di mana pada halaman ini nanti pelanggan dapat melihat data pembayaran apa saja yang pernah dilakukan oleh si pelanggan ini. Nah, itu nanti juga terdapat setiap data pembelian itu nanti juga terdapat status pembayarannya. Jika status pembayarannya konfirmasi, maka si pelanggan sudah melakukan proses pembayaran. Jika belum bayar, maka pelanggan belum melakukan proses pembayaran. Nah, jika pelanggan akan melakukan proses pembayaran atau proses transaksi, maka pelanggan dapat mengklik button konfirmasi pembayaran. Di halaman konfirmasi pembayaran ini nantinya akan muncul beberapa data terkait dengan pembayarannya. Nah, pelanggan diharapkan untuk menginputkan beberapa data seperti nama bank yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran, nomor rekening dan nama pengirim dan upload pembayaran sebagai tanda validasi dari pelanggan ke admin agar admin dapat melakukan pengiriman barang. Yang pertama, login. Di dalam fitur login, kita harus masukkan akun pengguna, yaitu username dan password. Jika salah, maka akan terdapat pemberitahuan kalau username atau password Anda salah. Lalu masukkan kembali dengan benar. Jika benar, maka Anda akan masuk sebagai admin. Di pojok kanan atas terdapat navbar di mana terdapat tanggal Anda login. Jika ingin logout, maka klik button sign out, maka Anda akan keluar dari akun Anda. Yang kedua adalah fitur dashboard.
Fitur dashboard ini adalah wadah untuk menampung grafik stok produk penjualan di halaman admin. Yang ketiga adalah fitur berita. Di fitur berita ini, yang pertama saya membuat artikel pada halaman admin, lalu data tersebut akan ditampilkan pada homepage pelanggan dan menu artikel pada pelanggan. Selanjutnya adalah fitur konfigurasi, di mana di dalam fitur konfigurasi ini terdapat fitur konfigurasi umum, logo, dan icon. Di mana di fitur konfigurasi umum berisi seperti biodata objek tersebut, di logo untuk menambah atau mengubah logo objek tersebut, di icon juga untuk menambah atau mengubah icon objek tersebut. Yang terakhir adalah produk. Di dalam fitur produk terdapat fitur data produk, tambah, dan kategori. Di dalam fitur data produk berisi data-data produk yang akan dijual. Di dalam fitur tambah produk yaitu untuk menambah dan mengurangi produk yang akan dijual. Sedangkan di kategori berisi produk yang menurut kategori seperti kacamata, kacamata wanita, lensa, softland, dan lain-lain. Fitur-fitur apa saja yang saya kerjakan pada aplikasi penjualan objek yang berbasis website dan mobile. Yang pertama, saya akan menjelaskan fitur pada aplikasi website. Yang pertama yaitu keranjang. Keranjang menjadi wadah awal yang menampung data transaksi yang dilakukan oleh pelanggan. Di sini pelanggan dapat menambah jumlah data produk, dan apabila telah terupdate maka subtotal harga akan terupdate secara otomatis. Kemudian di sini juga terdapat form input alamat pengiriman barang yang menjadi patokan untuk tarif ongkir yang telah terintegrasi dengan salah satu API yaitu Raja Ongkir. Kemudian apabila pelanggan telah melakukan pemesanan, maka fitur checkout akan menampung lebih mendetail data transaksi yang dilakukan oleh pelanggan. Di sini terdapat form fitur pesanan yang dapat menjadi alternatif bagi pelanggan untuk merequest sebuah pesanan. Apabila transaksi telah berhasil, maka data transaksi tersebut akan tersimpan dalam tabel transaksi dan detail transaksi. Di sini saya juga membuat trigger yang berfungsi untuk mengurangi stok secara otomatis apabila terjadi pemesanan. Pada transaksi admin juga terdapat fitur searching yang akan memfilter data sesuai yang telah diketikkan oleh admin. Kemudian terdapat cetak laporan yang memudahkan admin dalam membukukan sebuah laporan transaksi, dan cetak kirim yang nantinya akan ditempel pada sebuah paket barang yang akan dikirim. Ada fitur Android, saya menggunakan fitur login yang nantinya diharuskan menginputkan email dan password. Apabila password atau email salah, maka akan terdapat pop-up password atau email salah. Dan sistem login ini terdapat session yang akan mengambil data dari pelanggan yang login. Kemudian pada fitur profile menampilkan data-data dari pelanggan yang telah login tersebut. Pada fitur profil ini pelanggan dapat mengedit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafal Farisabus, IP 4982888. Saya mahasiswa di Teknika. Di sini saya sedang membahas tas mana yang sudah saya kerjakan proyek saya dan beberapa teman saya yang berbasis Android dan juga berbasis sudah saya kerjakan di sini adalah di penjualan di bagian admin. Secara pembukaan awal dalam admin, halaman admin biasanya dibuka grafik penjualan atau grafik yang lain. Karena cara kerja grafik di sini adalah saya harus menarik beberapa data dari database aplikasi ini. Ada database dari data dari database seperti ini di bagian tabel produk, dan menarik semua data-datanya pada field nama produk dan stok. Saya coba menunggu
model PHP. Dia adalah peneguran. Di sini dia menarik data setelah itu pindah ke file control dashboard. Itu fungsi abstrak ini nggak harus mengurut modelnya grafik underscore ini kita sudah lalu membuat variabel baru itu fungsi yang ada di grafik model ini lalu kita sebutkan variabel antara dua kemudian di dalam ada fungsi text. Kita harus mengelut view tampilan berupa grafik sesuai video sudah dibuat pada grafik seperti ini. Akses yang digunakan adalah jQuery versi 3.1 Rafael.js dan Node.js. Tak lupa ada Node.css. Anda bisa mendownload Rafael dan Memories dan jQuery secara gratis di internet. Lalu cara seperti ini menjelaskan bahannya. Aplikasinya ada di garis. Setelah video ini di bagian list. Ini adalah semua bagian controller dashboard. Jadi kenapa